Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Purwaitasari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Ungaran dalam rangka uji kinerja. Pada praktek pembelajaran, saya menggunakan model problem based learning, mata pelajaran informatika kelas 8. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua kan? Jaga kesehatan kalian ya, karena ini musim hujan, kadang musim kemarau, jadi imunitas kalian sedang diuji. Kalian jangan lupa sarapan, kemudian minum air putih yang cukup, gitu ya. Oke. Ya, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Gilirannya siapa ini yang memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi. Sehat semua? Terus hari ini siapa yang tidak masuk? Semua? Iya. Oke, alhamdulillah. Yang penting anak-anak, pesannya Vita adalah jaga kesehatan. Karena cuaca sedang tidak mendukung, maka kalian harus makan yang cukup dan minum air putih yang cukup, gitu ya. Oke. Semangat pagi. Oke anak-anak, sebelum Vita menyampaikan materi hari ini, Vita akan review kembali materi yang dulu, yang sebelumnya ya, yaitu tentang gerbang logika. Masih ingat dengan gerbang logika? Masih. Apa aja jenis-jenis gerbang logika? Anak-anak, Vita akan mengadakan asesmen awal terlebih dahulu sebelum nanti Vita masuk ke materi. Silakan ambil handphone kalian yang sudah kalian kumpulkan tadi, kemudian kerjakan asesmen awal yang sudah Vita share linknya di grup kelas kalian. Ayo silakan ambil handphonenya dulu. Oke, yang sudah memegang handphone silakan buka linknya, kerjakan asesmen awalnya. Dari asesmen awal inilah nanti yang akan kita pakai untuk membagi kelompok kalian. Silakan dikerjakan. Sudah? Oke. Skornya berapa kalian? Ada yang di bawah 80? Tidak? Oke, terima kasih anak-anak. Silakan kembalikan handphonenya ke depan lagi. Nah, untuk materi hari ini, kalian buka buku paketnya ya tentang unit
Sudah? Buka classroom-nya. Oke, sambil lihat di depan ya. Tentang materi kita hari ini adalah tentang unit analisis data. Ya, tujuan pembelajarannya kita ada 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu hari ini mengelola dan menganalisis fungsi pencarian data, dan nanti yang pertemuan 4 adalah menganalisa pengolahan data dengan tabel. Nah, peta konsepnya itu ada 1 pencarian, 2 visualisasi, 3 peringkasan, 4 pengelolaan, dan yang kelima adalah studi kasus. Oke, manfaat analisis data. Kita tanya dulu, data itu apa sih? Data itu apa? Data apa data? Ayo, siapa yang tahu? Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh oleh pengamatan, dapat berupa simbol, angka, atau properti. Oke. Data bisa diartikan dengan keterangan yang nyata, fakta, real, itu data. Kemudian analisis data. Kalian pasti sering mendengar kata analisis ya. Kalau analisis apa analisis? Mencari, menelusuri. Terus mencari, menelusuri. Materi kita hari ini adalah tentang pencarian data. Kalian coba baca tujuan pembelajaran kita tentang pencarian data adalah kalian mampu mengelola dan menganalisis fungsi pencarian data melalui diskusi kelompok secara efektif. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Berarti kalian nanti mampu mengelola, menganalisis. Nanti kita akan memberikan topik masalah yang harus kalian kerjakan, ya. Terus kalian kelola topik masalah itu, kemudian karena kalian analisis, kalian cari solusinya. Nah, nanti akan kita bentuk kelompok, ya, akan bentuk kelompok. Nanti semua LKPD akan sudah kita share di Classroom. Jadi nanti kalian download LKPD-nya, kalian kerjakan. Setelah itu kalian kemudian presentasi, masing-masing kelompok presentasi, ya, masing-masing kelompok presentasi. Kemudian harus ada yang bisa mengambil kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Gitu ya, siap ya anak-anak ya? Oke, so, kita masuk ke materi pencarian data. Coba kalian lihat pertanyaan pemantiknya. Apa fungsi pencarian data? Ayo, siapa yang mau menjawab? Siapa mau menjawab? Oke, ya, Sergio. Pencarian data untuk mendapatkan informasi, Bu. Pencarian data untuk mendapatkan informasi. Informasi yang dibutuhkan ya. Ya, itu fungsi dari pencarian data. Terus bagaimana cara mencari data dengan cepat di dalam sekumpulan data? Siapa mau menjawab? Oke, silakan Dila. Cara mencari data salah satunya bisa menggunakan aplikasi Excel dengan menggunakan fungsi dan rumus-rumus yang tersedia di Excel. Oke, salah satu cara untuk mencari data yaitu paling gampang adalah menggunakan aplikasi Excel ya. Dan nanti akan kita lakukan hari ini yaitu dengan menggunakan fungsi atau rumus atau formula yang ada di aplikasi Microsoft Excel. Kalau contoh sehari-harinya apa sih? Contoh sehari-hari yang biasa kalian lakukan dalam pencarian data, misalnya kalian menggunakan apa? Dalam kehidupan sehari-harinya apa? Apa? Searching apa? Misalnya di Online shop. Biasanya yang kalian cari kalau di online shop adalah menggunakan apa sih? Kata kunci atau kode ya? Ya, itu salah satu yang biasanya kalian lakukan, sering kalian lakukan. Satu, menggunakan searching ada di Google ya. Kemudian kalian kalau mau
mau berbelanja, betul, online shop itu kalian pasti misalnya kalian mau mencari lipstik yang seperti apa, pasti kalian masukkan adalah kata kuncinya lipstik atau kodenya ya, begitu. Nah, pencarian data memerlukan kode. Ya, pencarian data itu pasti memerlukan kode. Kalau di Excel nanti kita akan share kode-kodenya sederhana. Sebenarnya kalau di komputer itu, kalau kalian sedang searching itu di database yang besar itu ada kode-kodenya aja. Persepsi kita dalam materi pencarian data adalah pencarian data memerlukan kode untuk membantu aplikasi dalam mencocokkan data yang dicari. Ya, misalnya contohnya kalau kalian itu datanya pasti di Dapodik itu misalnya NISN. Setiap siswa pasti memiliki satu NISN. Beda-beda NISN-nya. Nah, untuk mencari data kalian di Dapodik cukup memasukkan kode NISN-nya. Nanti akan muncul data kalian. Dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian nama orang tua, hobi, terus alamat. Nah, itu memerlukan kode, begitu ya. Oke. Kemudian materi kita hari ini adalah tentang pencarian data. Yang pertama menggunakan VLOOKUP atau menggunakan lookup. Lookup itu nanti ada VLOOKUP dan ada HLOOKUP. Terus yang kedua yaitu menggunakan reference. Reference itu ada 3 anak-anak, yaitu menggunakan match, index, dan choose. Nah, nanti kita akan bersama-sama mencoba menggunakan rumus bagaimana menggunakan VLOOKUP, bagaimana menggunakan HLOOKUP, match, index, dan choose. Itu ya. Oke. Coba kalian sambil dilihat materi yang sudah kita share di classroom. Ya, rumus VLOOKUP-nya sudah dilihat rumus VLOOKUP-nya? Ada pasti diawali dengan tanda apa dulu sih? Sama dengan nanti rumusnya VLOOKUP, kemudian lookup value-nya, kemudian ada tabel array, terus kolom index number dan range lookup-nya. Ya. Contohnya ada di materinya sudah ada contohnya. Nah, kalian lihat tabelnya. Kalau tabelnya berbentuk vertikal, maka pasti dipastikan rumusnya menggunakan VLOOKUP. Ya, karena VLOOKUP itu adalah vertical lookup. Untuk lebih jelasnya nanti kita praktek bareng-bareng. Terus yang kedua yaitu lihat contohnya lookup. Kalau tabelnya berbentuk horizontal, maka rumus yang digunakan adalah pencarian data digunakan adalah horizontal lookup atau HLOOKUP. Jadi yang kalian jadi patokan adalah bentuk tabelnya ya Nana ya. Kalau tabelnya vertikal berarti kalian menggunakan VLOOKUP. Kalau tabelnya horizontal berarti kalian menggunakan rumus HLOOKUP. Gitu. Oke. Nanti KPD-nya sudah kita share yang lookup, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP ada di classroom. Ya, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Terus kemudian kita lanjutkan ke pencarian data dengan reference. Nah, pencarian data dengan reference yaitu ada menggunakan fungsi match, index, dan choose. Nah, ini fungsi match. Match itu fungsinya untuk mengetahui posisi dari data yang kalian cari. Posisinya ada di baris keberapa dari tabel data yang kalian cari. Contohnya seperti ini, ada contohnya ya. Nanti kita lakukan bareng-bareng ya. Terus ini ada fungsi index. Kemudian fungsi index itu contohnya
Ada fungsi lookup, kalian klik fungsi lookupnya. Kemudian kalian download, jangan lupa di download fungsi lookup. Dan anak-anak, setelah kalian tadi mencoba praktek melakukan pencarian data dengan menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP, match, kemudian index dan JOS, mari kita mencoba menganalisa pencarian data dengan fungsi lookup dan reference, yaitu dengan kalian kita berikan topik masalah, ya, topik masalah yang nanti harus kalian pecahkan masalah itu. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok, bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Yang tadi sudah kita bentuk. Bagi peran kalian masing-masing, jangan ada yang aktif, kemudian ada yang tidak aktif. Tapi semua dalam satu kelompok harus aktif. Nah, untuk menjawab masing-masing topik masalah yang sudah kita berikan di classroom, ya, kita akan memberikan kalian, jadi kita akan mengundi kalian dulu. Nanti satu kelompok ini akan mendapat topik masalah yang apa, nomor berapa, gitu ya. Oke, kita mulai dari kelompoknya Leon. Silakan, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, silakan. Klik aja. Ya. Oke, kelompok Leon mendapatkan topik masalah 4. Silakan kelompoknya Leon untuk membuka classroom topik masalah 4. Ya, silakan kelompok berikutnya, kelompoknya Denis. Silakan Denis. Siapa? Denis atau ya, silakan dong. Oke, kelompoknya Rasya yaitu mendapatkan topik masalah 5. Silakan dibuka topik masalah 5-nya. Kerjakan, boleh dikerjakan. Oke, silakan kalian download, unduh topik masalahnya masing-masing, kemudian kalian kerjakan. Untuk mengerjakan topik masalahnya, anak-anak, di classroom sudah Bu Ita upload juga tabel datanya. Kalian nanti mengerjakannya melalui tabel data yang sudah kita upload. Silakan kerjakan. Kita minta kelompok yang presentasi pertama adalah yang mengerjakan topik masalah 5. Silakan kelompoknya siapa? Saya. Oke, silakan langsung. Di sini ya. Ya. Oke, untuk topik masalah 5, soalnya jika data yang akan dicari ada pada sebuah range dengan 1000 sel, apakah kalian akan dengan mudah menemukannya tanpa fungsi match, index, dan JOS yang baru kalian pelajari ini? Andai kata ketiga
jika fungsi tersebut tidak tersedia, langkah apa yang akan kalian lakukan? Jelaskan langkah kalian. Oke, untuk jawaban dari hasil diskusi kelompok kami, itu jika data yang akan dicari terletak pada sebuah range dengan 1000 sel dan kita tidak dapat menggunakan fungsi yang baru dipelajari, langkah-langkahnya, alternatifnya yaitu yang pertama, pencarian manual. Jika range tersebut tidak terlalu besar, kita bisa melakukan pencarian manual dengan menggulir melalui sel-sel tersebut. Yang kedua, sorting dan penyaringan. Jika data dapat diurutkan berdasarkan kriteria tertentu, kita dapat mencoba menyortir data tersebut. Oke, sekian dari diskusi kelompok kami, yaitu topik masalah 5. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, untuk menjawab topik masalah 5, selain menggunakan VLOOKUP, kemudian match, index, dan choose, ada alternatif lain untuk melakukan pencarian data, yaitu menggunakan sorting. Kemudian juga menggunakan filter dan auto filter. Betul sekali. Oke, anak-anak, tadi setelah kita menyelesaikan topik 1 sampai topik masalah 5, berarti kita bisa mengambil kesimpulan ya. Oke, untuk kesimpulan kita hari ini tentang pencarian data, silakan siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Rashid. Dengan menggunakan fungsi lookup dan reference, kita dapat mempermudah dan mempercepat proses pencarian data di Excel. Selain itu, kita juga dapat mencari dan menampilkan suatu data di baris dan kolom reference berdasarkan nilai tertentu dengan cepat dan mudah. Oke, kesimpulan kita hari ini adalah bahwa dengan melakukan pencarian data menggunakan fungsi yang ada di Microsoft Excel akan memudahkan kita untuk mencari data. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi pencarian data, Bu Ita akan membagikan link quiz ke kalian. Silakan ambil handphone kalian yang sudah kalian kumpulkan tadi di depan. Silakan diambil handphonenya terlebih dahulu. Bu, kalau di komputer ngerjainnya boleh nggak? Di luar aja. Oke, silakan kerjakan. Iya.
berdiskusi, kemudian mencoba menjawab kuis ya yang sudah kita berikan. Ternyata setelah kalian mengerjakan kuisnya, ternyata kalian mendapatkan nilai lebih dari 80, ada lebih dari separuh jumlah kalian. Tepuk tangan untuk kalian semua. Saya bahwa kalian paham ya dengan materi kita pada hari ini. Oke anak-anak, seperti biasa kalian harus mengisi jurnal siswa dulu untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Audrey, silakan diisi ya. Aurel, Hansa. Oke ya, diisi jurnalnya. Oke, terima kasih. Sudah selesai mengumpulkan rangkuman refleksinya semua? Sudah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Rumus? Rumus melakukan pencarian data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke anak-anak, terima kasih pertemuan kita hari ini. Kalian sudah belajar dengan baik, sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak, untuk pertemuan berikutnya materinya adalah visualisasi data, yaitu menampilkan data secara visual dalam bentuk grafik. Semoga apa yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat buat kalian ya. Oke, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin berdoa. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.